Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa ma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MCT Malang Raya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita kali ini, ya, supaya kita senantiasa mendapatkan ilmu sehingga kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang mana pembahasan kali ini kita masuk di dalam pembahasan bayanul kafan, ya. Penjelasan ketika seorang jenazah itu telah kita bahas bahwasannya di dalam pembahasan sebelumnya kita membahas tentang tata cara memandikan jenazah, tata cara memandikan mayit. Baru setelah step itu kita diwajibkan juga sebagaimana yang telah kita bahas, ya, wajib bagi kita yang hidup secara kifayah, yaitu fardu kifayah. Wajib yang mana ketika ada salah satu dari orang-orang muslim mengerjakannya, maka orang yang lain itu bisa gugur kewajibannya, yaitu salah satunya ketika mayit sudah dimandikan, maka mayit tersebut wajib bagi kita untuk mengkafani si mayit tersebut. Yang mana di sini disebutkan wal kafanu al aqallu, paling sedikitnya kafan, aqallul wajib fil kafan, yaitu yang wajib di sini. Saubun ammamahu, saubun pakaian atau kain yang bisa menutupi semua badannya si mayit. La ta'mimu ra'sin muhrimin wa wajhi muhrimah, ya. Akan tetapi tidak boleh bagi mayit yang dalam keadaan muhrim, ya, mayit yang dalam keadaan ihram, ketika dia ini laki-laki tidak boleh untuk menutupi kepalanya, ya. Ketika mayit tersebut perempuan, maka tidak boleh untuk menutup wajahnya, ya. Ini adalah paling sedikitnya kain kafan yang kita gunakan, wajibnya bagi kita untuk mengkafani si mayit. Yang mana beliau juga lanjutkan di sini bahwasannya yang paling sedikit dari sahnya kita ini menutup badannya si mayit itu adalah mayasturul aurata fis sholah, ya. Kafan yang digunakan untuk menutup auratnya si mayit tersebut di dalam sholat, ya. Maka hal yang seperti ini, ya, yang paling sedikitnya ini tidak boleh sama sekali untuk digugurkan, tidak boleh sama sekali untuk dihilangkan, ya. Akan tetapi lebih afdolnya sebagaimana yang tadi telah kita bahas bahwasanya kafan tersebut bisa menutupi semua badannya si mayit. Nanti baru di sini beliau menyebutkan wal akmal. Akan tetapi paling sempurnanya, apakah dikatakan sempurna ketika kafan tersebut hanya satu lapis kemudian menutupi semua badannya si mayit? Ya, di sini dikatakan wal aqallu fil kafan ats-tsalatsu min lafaifa lirajulin. Sempurnanya kain kafan yang kita gunakan, ya, untuk menutupi jenazah laki-laki, ya, itu disunahkan 3 lapis kain, ya. In zada ala thalathi la yukrah. Seandainya dilebihi dari 3 itu tidak makruh. Begitu juga di sini dikatakan wa kadza la yukrahu ja'lul qamisi wal imamati fil kafan. Begitu juga enggak makruh, ya, ketika seseorang itu mengkuburkan atau pertama mengkafani si mayit, kemudian di situ si mayit dipakaikan atasnya gamis atau imamah di dalam kafannya. Yang dimaksud gamis ini bukan gamis yang nanti kita bahas di dalam mayit
ketika mayitnya tersebut itu perempuan. Ya. Ini tidak makruh, boleh-boleh saja. Ya, sebagaimana dasarnya ini yang disebutkan diriwayatkan dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau ibna Abdullahi bin Ubay bin Salul qamison atau ibna Abdullahi bin Ubay bin Salulin qamison liyaj'alahu fi kafani abihi. Ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan gamis, ya, diberikan kepada anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, untuk dipakaikan kepada bapaknya ketika bapaknya ini meninggal. Ya, ketika bapaknya ini meninggal. Ya, ini dalil bahwasanya bolehnya ketika seseorang itu ketika meninggal, ya, dipakaikan atasnya gamis atau imamah. Lebih-lebih ketika itu mungkin digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pakaian atau imamah atau gamis yang pernah digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di sini disebutkan juga wakata sahabi alladzi akhadal jubbata allati uhdiyat lin nabi ba'da an labasaha liyaj'alaha fi kafanihi. Ya, begitu juga para sahabat ada juga yang ngambil jubah yang mana asalnya itu dihadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah memakainya, kemudian gamis tersebut dijadikan di dalam kafannya salah satu sahabat tersebut. Ya, akan tetapi di sini beliau tambahi walakinnal afdol tarku dzalik. Akan tetapi yang lebih afdol itu tidak memakaikan seperti itu. Wal mustahabbu kaunul kafani abyadha lirrajul wal mar'ah. Yang disunahkan kafan tersebut itu adalah kafan yang berwarna putih, entah bagi jenazah laki-laki atau jenazah perempuan. Wal mustahabbu kaunuhu hasanan ay wasi'an nadhifan. Juga disunahkan kain kafan tersebut itu adalah kain kafan yang lebar dan juga bersih. Wa kaunuhu minal qutni aula. Yang lebih utama kain kafan tersebut itu dari kain katun. Ya. Kemudian di sini dibahas wayah rumul hariru lirrajul. Tidak diperbolehkan ketika ada jenazah yang laki-laki, ya, bagi jenazah tersebut dipakaikan kain kafan yang dari sutra. Ya. Audan lima kana alaihi fi hali hayatihi. Sebagaimana laki-laki ketika dalam keadaan hidup dia tidak diperbolehkan, diharamkan untuk memakai kain sutra, maka ketika dia ini meninggal juga hukumnya sama, dia tidak boleh dikafani menggunakan kain sutra. Wa yukrahu lil mar'ah. Akan tetapi hukumnya bagi jenazah yang perempuan memakaikan kafan dari sutra di sini hukumnya makruh, sebagaimana yang disebutkan alasan di sini oleh beliau li'anna fihi idha'ata malin bi ghairi faidah. Ya, karena di dalamnya, ya, seakan-akan menyia-nyiakan di situ adanya harta yang tanpa ada faedah. Yang mana hakikatnya seorang jenazah itu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa apapun dari hartanya, bahkan tanpa membawa sesuatu yang berharga, ya. Maka ketika seseorang tersebut dikafani dengan kain sutra, seakan-akan dia membawa sebagian dari hal-hal yang atau yang berharga bagi dia ketika hidup. Wa yusannu tabkhirul kafan. Ya, disunahkan untuk memberikan tabkhir, yaitu bukhur. Ya, seperti kemenyan, kewangi-wangian ketika seseorang itu telah dikafani. Kemudian membahas wal mar'atu wa aqallu kafaniha aidon ma ya'ummu badanaha. Paling sedikitnya kafan bagi perempuan itu adalah yang menutupi semua bagian tubuhnya.
Baru di sini disebutkan, akan tetapi disunahkan di dalam mengkafani seseorang jenazah yang perempuan, ya dia ini dipakaikan atasnya al-qamiso wal izaro kadzalika lifafatani wal khimaro. Seorang perempuan di sini ketika jenazahnya itu perempuan disunahkan untuk dipakaikan gamis bagi dia. Gamis yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang menutupi bagian atasnya. Ya, sebagaimana yang mungkin ketika kita melihat atau belajar cara mengkafani si mayit di sini, seseorang mayit perempuan tersebut dibuatkan kain yang mana kain tersebut dilubangi bagian tengahnya untuk dimasukkan di kepalanya. Ya. Maka ini yang dinamakan gamis, yang menutupi bagian atasnya. Sedangkan yang dimaksud izar di sini adalah kain yang menutupi bagian bawahnya. Ya. Kemudian khimar, yang dimaksud khimar ini adalah kain yang menutupi kepalanya. Baru di sini ditambahi dengan lifafatan, 2 lapis kain kafan. Ya. Ini sempurnanya tata cara untuk mengkafani mayit ketika mayitnya tersebut itu perempuan. Ya. Wa ammar rajul fatad'ul lafaifa tsalas ma'aja'li ausaihinna wa ahsanihinna al-akhirah. Adapun laki-laki, disunahkan bagi laki-laki sebagaimana yang telah kita bahas tadi, dijadikan kain kafan tersebut menjadi tiga lapis dan menjadikan kain yang paling luas dan yang paling bagus itu ditaruh di bawah. Ya. Wa adiyaqihinna mimma talil jismil mayyit. Sedangkan kain yang paling kecil dan yang paling sempit itu ditaruh di yang melekat dengan tubuhnya si mayit. Ya. Apa maksudnya ditaruh di bawahnya atau ditaruh di akhirnya? Ya, sebagaimana mungkin ketika salah satu dari kita pernah untuk mempelajari tata cara mengkafani si mayit, yang mana sebelum mayit diletakkan di tempat yang mana nanti bakal dijadikan sebagai pengafanan mayit tersebut, itu di bawahnya ditaruh kain kafan terlebih dahulu. Otomatis kain kafan yang paling atas itu adalah yang langsung digunakan untuk membungkus atau mengkafani si mayit. Baru yang terakhir itu adalah kain yang paling bawah yang berada di tanah. Maka ini yang terakhir, yang ditaruh terakhir ini yang paling bawah, yaitu hendaknya kain kafan yang paling luas dan paling bagus, karena ini yang bisa menutup, yang menyempurnakan semua kain kafan yang ada sebelumnya, dan paling bagus karena ini yang nampak atau yang kelihatan di mata seseorang ketika melihat jenazah tersebut. Ya, ini yang dimaksud oleh musonif di sini. Wa yad'ul qutn alal manafid. Ya, disunahkan untuk menaruh kapas di lubang-lubang, ya, entah lubang hidung, kemudian lubang telinga. Ya. Wa yudasul qutnu, ya, wa mawadi'i sujud, begitu juga tempat-tempatnya sujud. Ya, seperti telapak tangan ini, kemudian kaki, ya, kemudian dahi, ini tempat-tempatnya sujud. Wa yudasul qutnu bainal ilyati. Juga ya, kapas tersebut ditaruh di antara dua pantatnya, yaitu ditaruh untuk mungkin ketika keluar sesuatu dari si mayit itu tidak sampai kelihatan di luar kain kafannya. Wa yud'u 'alal qutni kafur wa hanut. Begitu juga ditaruh di atas, ya, di atasnya apa tadi itu, kapas tersebut itu kafur. Kafur yaitu mungkin sesuatu yang di sini dibahas, entah seperti kafur barus itu atau tumbuhan yang dulu digunakan oleh orang-orang terdahulu. Ya. Daf'an lil hawam. Ya, ini semua untuk supaya mencegah, menjaga mayat tersebut dari serangga atau hewan-hewan yang kecil yang mungkin bisa masuk ke mana, ke telinga atau ke lubang-lubangnya si
si mayit. Ya. Wa yukhfi ma asahu ayukhrija minha min wada'it tib. Ya, wa yata'ahadu mawadi'as sujud. Ya, begitu juga menyamarkan di dalamnya ya untuk menaruh dengan hal tersebut itu berbarengan dengan minyak wangi, ya, wangi-wangian. Khususnya di sini di tempat-tempat sujud itu juga disunahkan untuk diberi wangi-wangian. Bahkan dikatakan oleh beliau di sini, wa intu yibakulluhu fahuwa hasan. Kalau mampu untuk diberi wangi-wangian semua badannya jenazah tersebut, maka ini lebih bagus. Ya, maka ini lebih baik. Ya. Wa ilama dzakarna asyaron nadhimu biqaulihi wa yubsitul atwala wal ausa'a wal ahsan awwalan. Ya. Sebagaimana yang telah kita bahas di sini, baru di sini juga dikatakan ya, yang digelar atau yang dilebarkan itu adalah yang paling panjang dan paling luas. Ya, yang paling panjang dan yang paling luas. Li'annaha takunu dhahirah, karena hal tersebut itu yang bakal nampak. Fa'tubiro bihali lubsihi fi hali hayatihi kama taqaddam. Ya, sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Ya. Kemudian di sini dikatakan tsumma ma ba'dahu ma mimma lil mayyit. Ya. Wakal kuba ilahunna tsumma, begitu juga boleh ketika seorang mayit itu dipakaikan semacam seperti jubah, itu juga boleh sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau di sini. Ya, mungkin ini sedikit atau ringkasan yang mungkin nanti juga lebih banyak dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang lebih luas di dalam pembahasan mengkafani mayit. Tapi mungkin insya Allah sedikit dari apa yang kita pelajari ini menjadikan pengetahuan bagi kita. Ya, semoga bermanfaat bagi kita ilmunya di dunia dan di akhirat. Mungkin sekian. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.